Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita bakal menggali bab 5, judulnya Bertahan Hidup versus Mencipta. Ini dari kutipan buku Breaking the Habit of Being yang udah Anda pegang ya. Betul, bab yang menarik banget ini. Iya kan? Nah, tujuan kita apa? Kita mau coba bongkar nih bedanya hidup dalam mode bertahan hidup yang penuh stres itu. Versus mode mencipta yang katanya penuh potensi. Nah, dan kemata sih penting banget paham bedanya kalau Anda memang pengen berubah gitu. Kita bakal lihat nih gimana stres, terus naluri purba kita, kreativitas, bahkan kemampuan buat melampaui diri sendiri itu ternyata nyambung semua. Saling terkait ya? Siap. Oke deh, mari kita mulai bedah ini. Oke. Jadi, pertanyaan gede di awal bab ini ya. Mm-mm. Kenapa sih rasanya kok susah banget ya buat kita masuk ke flow state, ke momen-momen kreatif gitu? Iya, kayaknya seringnya malah kejebak rutinitas ya. Sama khawatir ini itu. Betul. Nah, buku ini langsung nunjuk nih, biang keroknya itu naluri bertahan hidup kita. Dan gimana kita sering banget dikendalikan sama yang namanya 3 besar. 3 besar. Itu lingkungan sekitar kita, Iya, terus kondisi tubuh kita sendiri, dan persepsi kita soal waktu. Benar kan? benar banget. 3 itu katanya yang sering megang kendali. Betul sekali. Dan ini nyambungnya erat banget sama respon stres Iya. yang sering kita dengar istilahnya lawan atau lari itu, fight or flight. Iya. Fight or flight. Sistem ini kan sebenarnya dirancang buat nyelamatin kita dari bahaya fisik yang nyata. Kayak zaman nenek moyang kita dulu ya, lari dari macan atau apa gitu. Persis, penting banget dan sangat adaptif pada masanya. Oke, itu masuk akal banget kalau ada ancaman beneran di depan mata. Tapi gimana relevansinya sekarang ya? Kan ancaman kita mungkin lebih sering deadline kerjaan, tagihan. Nah, ini dia nih, uniknya sekaligus jadi masalah buat manusia modern. Sumber ini nekenin banget. Beda sama hewannya yang stresnya itu cenderung pendek, cuma pas ada ancaman langsung. Kita, manusia, bisa micu respon stres yang sama kuatnya hanya dengan mikir. Cuma modal pikiran aja. Tunggu, cuma mikir aja bisa sekuat itu? Iya, entah itu karena kita khawatir soal sesuatu yang belum kejadian di masa depan. Kayak cemas gitu ya? Betul. Atau kita terus-terusan muter ulang kejadian gak enak dari masa lalu. Trauma misalnya. Wow, jadi maksudnya tubuh kita tuh reaksinya kayak beneran ada singa di depan kita, padahal singanya cuma di kepala doang. Tepat sekali. Itu poin krusial banget, bisa dibilang ini insight penting pertama ya. Pikiran Anda, mau itu khawatir masa depan atau ingatan masa lalu, itu bisa micu respon stres fisik sekuat ancaman nyata. Persis. Dan karena kita, cenderungnya mikirin itu terus-terusan ya, Overthinking gitu kali ya? bisa jadi. Nah, respon stres yang harusnya cuma sebentar buat situasi darurat, malah jadi kronis, jadi kondisi jangka panjang. Kita kayak, kejebak gitu dalam mode darurat terus. Kalau tubuh kita terus-terusan dalam mode darurat, apa dampaknya? Pasti rasanya nggak enak ya. Tapi apa ada konsekuensi yang lebih dalam lagi menurut buku ini? Wah, konsekuensinya gede. Buku ini ngejelasin konsep alokasi energi. Coba bayangin energi Anda itu kayak, anggaran deh, terbatas. Oke, anggaran energi? Nah, kalau sebagian besar anggaran energi ini dipakai buat fokus keluar, buat ngadepin ancaman di lingkungan, entah itu beneran ada atau cuma di pikiran, jadinya cuma sedikit energi yang sisa buat urusan rumah tangga di dalam tubuh. Urusan rumah tangga tubuh? Maksudnya kayak gimana tuh? Ya kayak pertumbuhan sel, perbaikan jaringan-jaringan tubuh, dan yang penting banget nih, fungsi sistem imun kita. Oh, sistem kekebalan tubuh. Iya, kan tugasnya dia mantau sama jaga lingkungan internal tubuh kita. Nah, kalau energinya kesedot terus buat respon stres keluar, ya sistem imunnya jadi lemah. Jadi gampang sakit gitu. Betul. Akibatnya kita jadi lebih gampang kena penyakit, mulai dari yang ringan kayak pilek, sampai kondisi yang lebih serius yang ada hubungannya sama fungsi imun. Di sumber ini disebutin contohnya kayak penyakit autoimun, atau bahkan kanker. Wow. Energi yang harusnya dipakai tubuh buat perbaikan dan pertahanan diri, ujung-ujungnya bikin kita rentan sama penyakit. Ini ngejelasin banyak hal loh. Jadi stres yang lama itu bukan cuma soal perasaan gak nyaman doang ya, tapi benar-benar nguras sumber daya fisik kita. Iya, betul. Terus buku ini juga nyebut soal takdir genetik. Agak serem nih kedengerannya. Maksudnya stres bisa ngubah gen kita, gitu?
Bukan mubah gennya sih sebenarnya, tapi lebih ke, gimana ya, ekspresi gennya. Ekspresi gen. Iya. Coba bayangin, gen Anda itu kayak sekumpulan saklar lampu di ruangan gede banget. Nah, stres kronis itu kayak ada tangan iseng yang terus-terusan nyalain saklar lampu yang salah, terus matiin yang harusnya nyala. Oke, analogi saklar lampu. Terus? Nah, dalam jangka panjang, pola penyalaan yang salah ini bisa jadi kebiasaan. Bikin tubuh kita jadi kayak kekunci gitu, dalam mode nggak seimbang atau bahkan mode sakit. Buku ini nyebutnya mendisregulasi gen, atau gampangnya, neken tombol genetik yang salah. Yang akhirnya bisa ngarahin kita ke kondisi penyakit tertentu yang mungkin secara genetik kita emang udah rentan. Jadi stres kronis itu bisa ngebangunin potensi penyakit yang tadinya diam aja gitu ya? Bisa dibilang gitu. Potensi yang tadinya tidur, Oke. Analogi saklar itu ngebantu banget. Jadi kita nggak pasrah sama gen kita, tapi kondisi stres kita bisa ngaruhin saklar mana yang nyala. betul. Nah, ini nyambung ke konsep hidup dalam mode bertahan hidup. Bisa dijelasin lagi nggak kayak apa sih rasanya hidup dalam mode ini sehari-hari? Hidup dalam mode bertahan hidup itu, ya menurut buku ini, itu pas kesadaran kita hampir sepenuhnya kesedot ke dunia luar. Ketiga besar tadi, lingkungan, tubuh, sama waktu. Fokusnya keluar terus ya? Iya, pikiran kita didominasi sama apa yang ada di luar sana, harta benda yang kita punya atau kita pengen punya, orang-orang di sekitar kita, tempat yang harus kita datengin. Masalah kerjaan, hubungan. Nah, itu juga. Terus penampilan fisik kita. Berat badan lah, gaya rambut, banding-bandingin sama orang lain. Dan waktu, yang rasanya kurang terus atau cepet banget. Betul. Jadi kita kayak terobsesi sama apa yang disebut buku ini 0,0000001% realitas. Dunia fisik yang kelihatan mata aja. Sedikit banget ya persentasenya. Iya. Nah, identitas kita jadinya nempel banget sama tubuh fisik ini, sama peran kita di dunia luar sana, pekerjaan kita, status sosial, masalah-masalah kita. Kita jadi seseorang atau somebody. Identitas yang didefinisikan sama tidak besar itu. Dan ini terus dikuatin sama hormon stres ya? Iya, hormon stres itu yang maksa perhatian kita buat terus waspada sama ancaman di luar. Kalau gitu, siapa kita sebenarnya kalau bukan cuma seseorang yang nempel sama dunia fisik ini? Buku ini kan nyinggung sesuatu yang lebih gede ya. Ada istilah medan kuantum atau apa gitu. Jujur ini agak bikin bingung sih buat saya. Iya, memang konsep ini agak abstrak ya. Intinya sih, buku ini ngajak kita buat ngelihat lebih jauh dari sekedar identitas fisik dan sosial kita. Maksudnya? Ada padangan, ini didukung sama beberapa interpretasi fisika kuantum, kalau realitas paling dasar itu sebenarnya bukan materi padat, tapi energi dan informasi. Sebuah medan potensi yang nggak terbatas. Nah, ini yang disebut 99,99999% realitas. Wow, jauh lebih besar ya? Iya. Dan diri sejati kita, kesadaran kita, itu sebenarnya nyambung ke medan potensi yang luas ini. Oke, jadi kita ini lebih dari sekedar tubuh dan masalah-masalah kita ya. Kita nyambung ke sesuatu yang jauh lebih besar, kayak lautan kemungkinan gitu. Tepat. Tapi, nah ini tapinya. Pas kita kejebak dalam mode bertahan hidup, fokus kita kan sempit banget ke dunia fisik tadi, yang 0,00001% itu. Kita jadi lupa sama yang 99,9% itu. Betul. Kita jadi lupa sama koneksi ini. Akhirnya kita ngerasa kepisah, sendirian, kecil, rentan. Dan dari sini, muncul lingkaran setan berikutnya. Lingkaran setan apa lagi nih? Kecanduan sama emosi bertahan hidup itu sendiri. Kecanduan sama stres. Kok bisa? Bukannya stres itu nggak enak? Iya, secara sadar emang rasanya nggak enak. Tapi secara kimiawi, tubuh kita tuh bisa jadi terbiasa. Bahkan butuh gejolak hormon stres kayak adrenalin, kortisol gitu. Jadi kayak nagih gitu? Bisa dibilang gitu. Emosi-emosi kuat yang nyertainya, marah, takut, cemas, sedih, itu jadi bagian dari identitas seseorang kita tadi. Kita jadi kecanduan sama rasanya jadi diri kita yang penuh masalah itu. Wah, Kita bahkan bisa kecanduan sama pikiran-pikiran negatif yang micu demosi itu. Karena secara nggak sadar, itu ngasih semacam tendangan kimiawi. kayak high gitu ya, tapi nggak sadar. Iya. Dan lebih jauh lagi, kita bisa kecanduan sama situasi di luar yang bikin kondisi ini terus ada. Pekerjaan yang kita benci, hubungan yang toksik. Kenapa kok malah kecanduan sama situasi nggak enak?
Nah, semua itu ngekonfirmasi identitas kita sebagai korban atau pejuang yang stres terus. Secara nggak sadar, ada bagian diri kita yang malah suka sama drama dan gejolak energi dari masalah kita itu. Wah, ini pemikiran yang cukup menantang ya. Jadi bisa jadi kita sendiri yang tanpa sadar nahan masalah kita karena udah kecanduan emosi dan identitas yang nyangkut di situ. Mungkin aja. Ini pertanyaan penting nih buat Anda yang lagi dengerin. Pernah nggak sih ngerasa susah banget ngelepasin suatu masalah atau kekhawatiran? Kayak ada bagian diri Anda yang jadi kosong gitu tanpanya. Buku ini bilang ketakutan kehilangan identitas ini yang sering ngehalangin kita buat berubah. Kebebasan sejati itu katanya dimulai pas kita berani ngelepasin keterikatan sama tiga besar, ngelepasin ego seseorang yang penuh butuh ini, dan mulai kangen sama sesuatu yang baru yang belum kita tahu. Dan buat ngegambarin gimana ini bisa kejadian, buku ini ngasih kisah nyata Bill. Ah iya, Bill. Gimana ceritanya? Bill ini didiagnosis kanker kulit melanoma. Nah, diagnosis ini jadi kayak titik balik buat dia. Dia jadi sadar banget kalau selama hidupnya, lingkungan luar dia, orang, tempat, situasi, itu selalu ngatur cara dia mikir, ngerasa, dan bertindak. Jadi kayak robot gitu ya, jalanin program lama terus. Persis kayak gitu. Dia ngerasa gitu. Terus apa yang dia lakuin? Pasrah aja. Justru enggak. Dia mutusin buat ngelakuin sesuatu yang cukup radikal. Dia ngambil cuti dari hidupnya yang biasa selama 2 minggu. Pergi sendirian ke Baja, Meksiko. Wow, sendirian? Tujuannya apa? Tujuannya jelas banget. Mutusin hubungan sama diri lamanya yang penyakitan itu, dan secara sadar nyiptain diri yang baru. Gimana caranya nyiptain diri baru cuma dalam 2 minggu? Kedengerannya kayak, wah, misi yang susah banget. Prosesnya itu sangat terstruktur dan introspektif banget. Jadi selama 5 hari pertama, tiap pagi dia cuma duduk, ngamatin dirinya sendiri. Ngapain tuh ngamatin diri sendiri? Bukan ngehakimin ya, tapi bener-bener ngamatin. Gimana sih pola pikir saya pas lagi kesel atau stres? Gimana biasanya reaksi atau tindakan saya? Gimana rasanya emosi marah, takut, sedih yang udah kayak kehafal banget di badan saya ini? Tujuannya itu buat nyadarin pola-pola otomatis ini, biar nggak dijalanin tanpa sadar lagi. Oke, jadi langkah pertama itu kesadaran penuh ya sama pola lama, terus habis itu? Nah, minggu berikutnya, fokusnya geser. Dari ngebongkar yang lama, jadi ngebangun yang baru. Dia mulai nanya ke dirinya, gimana saya pengennya mikir? Gimana saya pengennya bertindak? Gimana saya pengennya merasa pas ngadepin situasi yang dulu bikin stres? Kasih contoh dong. Misalnya, dia ngebayangin gimana caranya ngerespon istri sama anak-anaknya dengan kebaikan, kesabaran gitu. Bukan malah nganggep mereka beban. Dia kayak secara mental ngelatih kepribadian baru. Mikirin pikiran baru, ngerasain perasaan baru, sampai itu kerasa nyata buat dia. Latihan mental gitu ya. Dan gimana hasilnya? Berhasil nggak? Apa yang terjadi sama Bill dan kankernya? Hasilnya menurut buku ini ya, dramatis banget. Gak lama setelah dia balik dari isolasinya itu, Bill merhatiin tumor melanoma di betisnya itu kok jadi kering, terus lepas sendiri. Serius? Lepas gitu aja? Iya, terus pas dicek medis, ternyata beneran bersih dari kanker. Dan dia tetap sehat bertahun-tahun setelah itu. Luar biasa. Gimana penjelasannya secara ilmiah menurut buku ini? Apa ini keajaiban gitu? Buku ini ngejelasinnya dari sudut pandang neuroplastisitas sama epigenetik. Istilah apa lagi tuh? Gampangnya gini, dengan secara sadar dan diulang-ulang nyalain sirkuit otak yang baru lewat mikir, bertindak, dan merasa secara beda dari kebiasaan lamanya, Bill itu secara fundamental mubah dalaman otaknya, baik hardware maupun software-nya. Jadi otaknya berubah beneran? Iya, dia mubah biologi dan kimia internal tubuhnya. Dia secara harfiah udah bukan diri yang sama lagi yang sakit itu. Nah, perubahan internal ini ngirim sinyal baru ke gen-gennya. Lingkungan internal yang baru ini udah nggak cocok lagi buat sel kanker hidup. Oh, jadi bukan sihir ya, tapi lebih ke potensi tubuh sendiri? Betul. Lebih ke pemanfaatan potensi tubuh buat nyembuhin diri sendiri. Pas kita bisa ngubah keadaan batin kita secara mendalam. Bill itu kayak pindah gitu, dari kejebak masa lalu ke hidup di masa depan baru yang dia ciptain sendiri. Kisah Bill ini bener-bener ngasih harapan ya, nunjukin kalau perubahan drastis itu mungkin banget kalau kita berani ngubah diri dari dalam. Ini jadi pengingat kuat buat kita semua nih, potensi apa ya yang mungkin kekunci di dalam diri Anda yang bisa kebuka kalau Anda berani ngubah keadaan batin Anda. Nah, ini ngebawa kita ke sisi lain dari koin ini, mode mencipta.
Kalau mode bertahan hidup itu jadi seseorang yang nempel sama tiga besar, maka mode mencipta, kata buku ini, itu jadi bukan siapa-siapa atau nobody. Bukan siapa-siapa, maksudnya gimana lagi nih? Agak aneh ya kedengerannya. Coba ingat-ingat pengalaman pas lagi flow state. Atau pas lagi benar-benar asyik ngelakuin sesuatu yang kita suka banget. Kayak gimana tuh? Misalnya lagi ngelukis, nulis, main musik, atau mungkin lagi asyik di kebun. Gitu, di momen itu kan kita sering lupa waktu ya. Iya, bener. Lupa lingkungan sekitar. Bahkan lupa sama diri sendiri, rasa lapar, capek, atau khawatir itu kayak hilang gitu aja. Ah, iya, pernah ngalamin kayak gitu. Nah, itulah inti dari jadi bukan siapa-siapa. Pas kita benar-benar lagi mencipta, kesadaran kita tuh nggak lagi nempel sama identitas seseorang yang biasanya dengan segala masalahnya, perannya, kepemilikannya. Kita kayak ngelampaui tiga besar itu. Jadi kesadaran murni gitu. Iya, jadi kesadaran murni yang fokus ke proses penciptaan itu sendiri. Ego kita yang biasanya riwah sama aku, milikku, masalahku, itu minggir dulu sebentar. Kita jadi selfless, tanpa pamrih. Oke, ini mulai menarik nih. Jadi pas kita kreatif, kita lupa sama diri kita yang biasa. Gimana otak ngedukung kondisi lupa diri ini? Buku ini ada nyebut dikit soal lobus frontal kan ya? Iya, secara sederhana sih buku ini ngejelasin kalau lobus frontal, bagian otak yang kayak jadi CEO-nya gitu, pusat kendali, itu jadi aktif banget pas mode kreatif. Fungsinya ngapain? Fungsinya kayak konduktor orkestra. Dia ngecilin volume atau nenangin aktivitas di area otak lain yang biasanya sibuk ngurusin hal-hal terkait mode bertahan hidup. Area otak mana aja tuh yang dikecilin volumenya? Ya, area yang proses sensasi tubuh, area yang ngontrol gerakan fisik, area yang nyimpen memori identitas kita, bahkan area yang proses persepsi waktu. Jadi, pas area-area itu ditenangin, kita jadi nggak terlalu fokus ke badan, nggak terlalu sadar sama gerakan, nggak nempel sama identitas aku, terus nggak peduli sama waktu. Gitu ya kira-kira? Bener banget. Hasilnya, kita bisa ngerasa kayak nggak punya badan, nggak punya identitas spesifik, terus di luar waktu. Wah. Yang sisa itu cuma kesadaran murni, yang fokus ke gagasan atau aktivitas kreatif di depannya. Pikiran sama imajinasi jadi lebih nyata dari lingkungan fisik. Ego seseorang hilang, diganti sama keadaan bukan siapa-siapa yang fokusnya ke nyiptain sesuatu. Terus gimana nasibnya energi yang tadi dipakai buat mode bertahan hidup? Energi dari rasa khawatir, marah, stres itu hilang gitu aja pas kita masuk mode mencipta? Justru nggak hilang, tapi bertransformasi. Ini poin yang seru banget dari buku ini. Transformasi gimana? Pas identitas seseorang yang basisnya stres itu mulai luruh, pas kita masuk ke mode bukan siapa-siapa, energi emosional yang tadinya nempel di situ, energi takut, marah, sedih, itu jadi bebas. Bebas kemana? Energi ini nggak hilang, tapi gerak. Buku ini ngegambarinnya kayak energi yang gerak naik dari pusat-pusat energi bawah tubuh, terus ke area jantung, baru ke otak. Dan apa efeknya pas energi ini gerak naik dan berubah gitu? Efeknya itu perubahan perasaan yang drastis banget. Tiba-tiba kita ngerasa luar biasa. Muncul perasaan gembira, lega, luas gitu rasanya. Cinta sama apa yang kita ciptain, atau bahkan cinta sama kehidupan itu sendiri. Jadi itu perasaan yang muncul otomatis. Buku ini bilang, ini keadaan alami kita. Jadi pas kita berhenti ngasih makan diri kita yang stres dan egois itu, kita secara otomatis gerak ke arah keadaan selfless yang penuh gembira dan cinta. Energi lama dari pola bertahan hidup diubah jadi emosi dengan frekuensi lebih tinggi. Wah, ini insight penting lagi nih. Kegembiraan dan cinta itu keadaan alami kita yang muncul pas energi dari mode bertahan hidup dibebasin dan diubah. Persis. Dan transformasi energi ini juga punya dampak biologis lagi ya, selain soal gen tadi. Tentu aja, pas kita makin sering latihan masuk ke mode kreatif, jadi bukan siapa-siapa, dan nggak lagi ngaktifin pola pikir sama perasaan lama, koneksi saraf di otak yang ngebentuk diri lama itu mulai lemah. Kayak jalur yang jarang dilewatin gitu ya? Betul. Ingat prinsip neurons that fire together, wire together. Nah, kalau mereka nggak lagi fire together, ya mereka juga nggak lagi wire together. Kepribadian lama kita secara biologis mulai dibongkar. Terus gimana sama perasaan lama? Perasaan-perasaan lama yang bikin tubuh kita kayak terkondisi sama pikiran lama itu, yang nggak lagi ngasih sinyal ke gen dengan cara yang sama. Diri lama kita secara fisik dan kimiawi pelan-pelan mulai pudar. Jadi rangkuman dari bab 5 ini benar-benar soal dua cara hidup yang kontras banget ya. Di satu sisi, mode bertahan hidup,
Kita jadi seseorang yang nempel sama dunia luar, lingkungan, tubuh, waktu, fokusnya ke masalah, dikontrol hormon stres, terus kecanduan sama drama emosi negatif. Betul. Di sisi lain, mode mencipta. Kita berani jadi bukan siapa-siapa, fokusnya ke dalam, ngelampaui 3 besar, bisa masuk ke flow dan rasa gembira, dan secara aktif mengubah biologi kita buat jadi baru. Kontras banget ya. Dan pesan utamanya buat Anda yang dengerin adalah, ini tuh pilihan sadar. Kita nggak ditakdirin buat selamanya kejebak di mode bertahan hidup kok. Kuncinya itu kesadaran, sadar sama pola pikir, perasaan, perilaku otomatis yang bikin Anda terus di situ. Terus kemauan buat secara sengaja ngelatih diri masuk ke mode mencipta. Jadi harus ada usaha sadar ya. Iya, berani ngelepasin identitas lama yang udah nyaman tapi ngebatasin itu, buat ngasih ruang lahirnya diri baru yang Anda pengenin. Jadi bukan siapa-siapa sebentar, biar bisa jadi seseorang yang baru yang Anda pilih sendiri. Oke, nah sebagai penutup nih, ada satu pemikiran dari sumber ini yang pengen saya tinggalin buat Anda renungin. Tadi kan disebutin ya, energi yang bebas dari diri lama yang stres itu gerak naik, terus ngasilin gembira keadaan alami kita. Coba deh, ambil waktu sebentar buat ngerenung. Energi lama apa sih? Mungkin energi dari kekesalan, khawatir kronis, rasa nggak mampu, atau sekedar bosen sama rutinitas yang lagi Anda pegang erat-erat di mode bertahan hidup sekarang. Energi apa yang lagi diinvestasikan ke sana ya? Iya, bayangin kalau Anda benar-benar bisa ngelepasin itu, apa ya yang mungkin tercipta dalam hidup Anda dengan energi baru itu. Dan yang lebih penting lagi, kayak apa sih rasanya keadaan alami Anda yang penuh kegembiraan itu? Coba renungkan itu deh.